Saudara yang terkasih, beriman tentu tidak hanya sebatas pengakuan di mulut saja. Beriman berarti mempercayakan hidup sekaligus mempersembahkan hidup kita kepada apa yang kita imani. Itu berarti kehidupan beriman kita adalah kehidupan yang senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini kita khususkan di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera beserta saudara. Dan beserta saudara. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita. Nyata juga pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Di dalam kerendahan hati dan penyesalan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kami sembunyikan ataupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan kepada seru doa kami, pada ungkapan penyesalan kami. Kristus, ampunilah kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa setiap orang yang mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, menyesal dan bertobat, Tuhan berkenan memberikan pengampunan dosa, sebagaimana berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua, yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan pada hari ini memberikan kepada kami satu waktu untuk kami beribadah, untuk kami merasakan pemeliharaan Tuhan, untuk kami merasakan penggembalaan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan, tuntunan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Dan kiranya firman-Mu pada saat ini menuntun setiap umat Tuhan untuk kami hadir di dalam setiap pergumulan. Membawa setiap kami hadir di dalam setiap aspek kehidupan sesama kami, seperti Kristus yang telah hadir dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, terangilah setiap pribadi, setiap hati kami, orang tua maupun anak-anak. Roh Kudus berkarya untuk memberikan pemahaman dan hikmat kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami menerima firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salah satu pujian di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 itu berbunyi demikian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ya, demikianlah. Jika kita melihat syair lagu ini dengan utuh, sebenarnya pujian ini mengingatkan kepada setiap kita, mengingatkan kepada gereja, pengikut Kristus, kemana mereka diutus, di mana gereja harus hadir, di mana orang Kristen harus hadir, di mana mereka harus bersaksi menyatakan kasih Allah itu. Bait pertama, gereja maupun orang-orang Kristen pengikut Yesus diutus kepada yang gelap. Bait yang kedua, pada yang sakit dan tubuhnya lemah. Yang ketiga, kepada yang miskin dan lapar. Yang keempat,
menolong yatim dan orang yang resah, dan yang kelima, melawat orang terbelenggu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ini merupakan satu perutusan kita di mana gereja, setiap orang Kristen itu hadir. Jadi, kalau ada gereja, kalau ada orang-orang Kristen yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, ketika ada bencana alam, bencana kemanusiaan, masalah bangsa, keamanan, masalah lingkungan, jika gereja tidak peduli dengan persoalan-persoalan seperti itu, berarti gereja mengingkari panggilannya dan juga mengingkari kehadiran Kristus. Mari sekarang kita melihat keberadaan atau berdirinya gereja. Di mana kita berada? Bukankah gereja didirikan di atas tanah, tidak di awang-awang? Bukankah gereja hidup di tengah-tengah masyarakat? Bukankah gereja juga hidup di tengah kehidupan bangsa dan negara? Mestinya kehadiran gereja di situ memberikan manfaat. Ada sebuah karya nyata yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana gereja itu hadir. Nah, atau masihkah ada yang memiliki anggapan bahwa gereja itu hanya ngurusi urusan-urusan rohani saja? Sekali lagi, jika ada gereja yang hanya memiliki anggapan yang demikian, ya gereja itu mengingkari kehadiran Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat dan merenungkan. Ketika keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus turun masuk ke dalam kehidupan manusia di semua aspek. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang terlewat. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan anak-anak, Yesus hadir. Dalam kehidupan orang dewasa, Yesus juga hadir di situ. Masalah sosial, masalah kelaparan, yang sakit, yang terpenjara, kehidupan keluarga, Yesus hadir di situ. Masalah pekerjaan, Yesus hadir. Jadi, tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu aspek dari kehidupan manusia yang tidak dihadiri oleh Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus masuk dalam semua aspek kehidupan manusia. Masa gereja tidak? Berarti kalau tidak, gereja tidak menjalankan perintah Tuhan Yesus. Bukankah Yesus juga berfirman, barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh Yesus, itu juga yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang menarik yang boleh kita garis bawahi juga di dalam firman Tuhan ini. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pekerjaan besar itu juga perlu usaha yang besar.
juga memerlukan energi yang besar, juga memerlukan tantangan yang besar. Mari ini kita hayati. Jadi mimpi, kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang biasa tetapi berharap mendapatkan hasil yang luar biasa. Usaha-usaha kecil tetapi pengen mendapatkan hasil yang besar. Tuhan sendiri berfirman kepada kita, lakukan perkara besar, tantangannya juga besar. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus saat itu. Jika murid-murid Yesus pada saat itu, mereka berdiam di Yerusalem. Mereka tidak keluar kemana-mana. Injil tidak akan tersiar. Orang tidak akan mengenal Kristus. Karena apa? Karena murid-murid Yesus inilah yang dipersiapkan oleh Yesus untuk melanjutkan karya Tuhan. Kalau mereka diam saja, mereka takut terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, takut menghadapi penderitaan, Injil tidak akan tersiar. Kabar tentang Yesus Juru Selamat juga tidak akan tersiar sampai kemana-mana. Jadi, Injil Yesus Kristus, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tersebar, itu terjadi karena ada sebuah usaha besar yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dengan segala kesulitan, bahkan penganiayaan-penganiayaan yang mereka terima sampai membawa nyawa mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali pada lirik lagu tadi. Di situ dikatakan, meski dihina dan dilanda duka. Ini juga mengingatkan kepada kita, walaupun kita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti yang kita lakukan itu tanpa kesulitan, tanpa sebuah pengorbanan, tanpa sebuah penderitaan. Tetapi ada banyak hal yang merintangi kita. Kita juga membaca kisah Stefanus. Ia dirajam sampai mati karena apa? Karena ia setia, karena ia memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah demi kemuliaan Allah. Jadi seakan-akan Stefanus itu mengatakan demikian, biarlah hambamu ini menderita asal nama Tuhan dipermuliakan. Ada sebuah ketaatan yang luar biasa. Atau seperti pemazmur, dalam Mazmur 31, dalam menghadapi kesukaran, pemazmur selalu mengandalkan Tuhan. Baik dari murid-murid Yesus, Stefanus, dan pemazmur, akhirnya mereka inilah yang menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan jemaat, untuk pembangunan umat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman dengan bersaksi adalah tentang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita. Hendaklah setiap gereja, setiap umat Tuhan melakukan semuanya itu dengan setia, bahkan setia sampai mati. Dan pekerjaan besar itu
Sesuatu yang dinilai besar dan luar biasa, ukurannya itu bukan like, bukan share, bukan subscribe. Bukan itu. Tetapi adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu membawa dampak kehidupan bagi orang lain. Berdampak positif. Dan marilah itu kita hayati, cara kita memuliakan Allah, cara kita mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur padamu Tuhan, jika saat ini kami Tuhan berkati dengan firman Tuhan. Kami Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan yang telah Kristus teladankan bagi kami. Dan biarlah itu Tuhan, apa yang kami lakukan ini adalah demi kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil. Karena kami percaya demikianlah Tuhan memanggil kami. Dan juga mampukan kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami. Janganlah kiranya kesulitan-kesulitan itu menjadikan kami mundur, menyebabkan kami lemah, namun menyebabkan kami semakin kuat berpegang pada pertolongan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, biarlah kesaksian kami juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kami. Kehadiran kami membawa manfaat baik pada sesama kami. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah berkekurangan karena pandemi ini. Ada mereka yang kekurangan makan, ada juga mereka yang saat ini sakit. Mari Tuhan, biarlah Tuhan gerakkan setiap umat-Mu untuk ambil bagian, untuk menolong sesama kami, dan biarlah itu menjadi cara kami memuliakan Tuhan dan cara kami menjadi saluran berkat untuk sesama kami. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk kami yang berbeban berat, Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan. Dan juga untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini harus mengupayakan kehidupan di rumah dalam segala keterbatasannya, ajarkan kami kesabaran dan keteguhan.
dan juga anak-anak kami di dalam mereka belajar, mereka tetap semangat, dan setiap kerja karya kami yang lakukan di rumah itu menjadi satu kerja, menjadi satu bagian kami tetap produktif. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu ini, biarlah di sini pun nama Tuhan dipermuliakan, dan juga memakai setiap umat Tuhan untuk menyatakan iman percayanya dan juga menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, dengan dilandasi firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dengan diberi keterangan tanggal ibadah keluarga dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau melalui kantor gereja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 14 WIB. Demikian juga persembahan bulanan, syukur, dan pembangunan. Persembahan juga bisa ditransfer ke rekening BTN nomor 00118 01 55 00 000 151 atas nama GKJ Banyumanik, dengan diberi keterangan jenis persembahannya, misalnya persembahan istimewa, persembahan bulanan, disertai nomor atau kelompok. Pujilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan berupa uang dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Berkati Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini, sehingga dapat kami pergunakan untuk melayani Engkau kembali. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan rasa takut akan Engkau, sehingga dalam mengelola persembahan ini dapat mengelola dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini dalam kehidupan saudara-saudara. Hiduplah sebagai orang yang beriman, yang senantiasa mempersaksikan Tuhan dalam sebuah karya. Dan biarlah dari apa yang kita lakukan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami pergi dalam kuasa kebangkitannya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita, dan kami selalu berdoa agar Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa berbahagia. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat hari